Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliasari dari Program Studi Sosiologi Kampus Palembang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat menyaksikan. Kita ketahui bahwa sebagai sebuah paradigma, Pancasila memiliki makna bahwa setiap nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur bagi semua aspek dalam rancang pembangunan nasional yang dijalankan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia secara umum. Kenyataan tersebut tentu saja sesuai dengan fakta objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia. Maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan parameter bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopolaris. Menurut Kaelan pada tahun 2010, kodrat manusia yang monopolaris tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. 2. Sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial. 3. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan. Oleh karena itu, maka pembangunan nasional seharusnya diarahkan sebagai upaya meningkatkan harta dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Secara umum, menurut Srijanti pada tahun 2009 di Indonesia, Pancasila memiliki fungsi dan peran positif dalam mengatur interaksi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peran tersebut antara lain: 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. 6. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai moral pembangunan. 9. Dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi di Indonesia pada prinsipnya merupakan suatu gerakan untuk mengembalikan bangsa ini kepada dasar nilai-nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik dan hukum. Pembangunan politik. Sistem politik di Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan. Oleh karena itu, secara berturut-turut, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila sebagai paradigma politik artinya bahwa Pancasila bersifat sosial politik, bangsa dalam cita-cita bersama diwujudkan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Pembangunan hukum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum mengandung suatu konsekuensi bahwa segala aspek pembangunan hukum dalam kerangka pembangunan nasional harus mendasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Pancasila sebagai pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada Pancasila itu sendiri. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila 1 Pancasila, dan kemanusiaan, sila 2 Pancasila.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Pembangunan sosial budaya harus dilaksanakan atas dasar kepentingan nasional, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis, tentram, aman, dan damai. Pemikiran tersebut bukan berarti bangsa Indonesia harus steril dari pengaruh budaya asing. Artinya, pengaruh budaya asing harus diterima apabila diperlukan dalam membangun masyarakat Indonesia yang modern.